yang sudah ada, mengikuti aturan-aturan yang disampaikan, menjalankan apa yang ditugaskan, maka semuanya akan baik-baik saja ya. Insya Allah dari program tutorial ini akan banyak manfaat yang dirasakan ya. Selain silaturahim, silatul ilmi ya, menambah pengetahuan, menambah relasi, menambah saudara dan yang lainnya. Demikian. Itu ya Adit ya. Saya tuh bingung tadi Adit itu ada dua ya. Adit yang biasa ketemu saya dengan kirain Adit tadi tuh Adit yang tadi apa Adit yang biasa sama Entis ya. Ini Adit yang Iya, satunya Pak. lagi ya. Salam Iya, kenal. Pak. Salam Iya, Pak. kenal dari saya. Ya. Oh ya, sambil gak apa-apa ya pengumuman sedikit ya Adit ya. Iya, mangga, Bapak. Untuk yang hari Rabu besok, yang PAI-nya belum mengontak dosennya, kontaklah dosen yang Anda ampu ya, Anda kontrak ya, termasuk PAI yang bersama saya, belum ada yang kontak ke saya gitu kan. Tapi dosennya ada beberapa dosen karena saya masih asisten dari para dosen yang senior. Demikian itu tidak banyak yang ingin disampaikan, hanya berpesan yang tadi meskipun kita masa pandemi tetap kita melaksanakan tutorial karena bagian dari kegiatan akademik ya. Amanat dari WR1 bidang akademik bahwasanya setiap mahasiswa ya harus wajib mengikuti dengan baik tutorial ini, kemudian ikutilah apa yang disampaikan oleh para pengurus bagaimana pelaksanaan tutorial nanti ya. Demikian, tetap semangat, terus jaga kesehatan. Kami doakan semoga Anda diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam setiap kegiatan akademisnya ya. Dan salam untuk orang tua karena ini masih di rumah masing-masing. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian informasi terkait tutorial PAI yang akan disampaikan oleh Kang Aditya Munawar. Kepada Kang Adit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mengumpulkan kita di sini. Tak lupa kepada pemimpin umatnya yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya yang dibanggakan pada akhir zaman ini. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan bidang ketutorialan yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 12 September 2020. Ya, selanjutnya. Bisa dijelaskan apa itu tutorial? Tutorial merupakan lembaga asistensi atau mata kuliah pendidikan agama Islam, Departemen Pendidikan Umum UPI, yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembinaan keislaman mahasiswa. Kegiatan tutorial ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru maupun lama yang mengontrak mata kuliah PAI. Karena merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah tersebut. Jadi, tadi sudah dijelaskan juga oleh jadi yang Bapak dosen yang ketua penyelenggara ya, bahwa tutorial itu wajib diselenggarakan gitu ataupun dilaksanakan oleh peserta mengontrak mata kuliah PAI. Untuk selanjutnya, kapan dan di mana tutorial dilaksanakan, terus ngapain saja? Karena pandemi COVID-19 ini, kegiatan tutorial dilaksanakan di tempat masing-masing dengan pelaksanaan via Zoom meeting. Di antaranya kegiatannya ada kuliah duha dan tutoring. Untuk lebih lanjutnya, kalian karena belum tahu kuliah duha dan tutoring, akan dijelaskan. Kuliah duha. Kuliah duha yaitu penyampaian pematerian atau ceramah seputar keislaman yang dilaksanakan pada waktu duha. Materi ini disampaikan oleh dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Rangkaian kegiatannya
pada pekan pertama, yaitu pada tanggal 12 September. Nah, di sini ada 8 pekan ya, teman-teman, sampai dengan 31 Oktober 2020. Ya, boleh dilihat dulu. Cukup ya? Untuk selanjutnya, ada kuliah 2 dibagi menjadi 2 ya. Kuliah 2 rekam video dan juga kuliah 2 tatap muka daring. Nah, itu pertama kuliah 2 rekam video. Kuliah 2 rekam video ya disampaikan oleh dosen melalui rekam video, pelaksanaan waktu dan bentuk kegiatannya di YouTube. Waktunya pada pukul 8 sampai dengan selesai. Dan bentuk kegiatannya video pematerian. Rangkaian kegiatannya boleh diperhatikan pada pekan pertama 12 September 2020. Terus selanjutnya ada pekan ketiga 26 September 2020. Pekan kelima 10 Oktober 2020. Pekan ketujuh pada tanggal 24 Oktober 2020. Untuk tata tertib peserta tutorial, yang pertama peserta harus menonton pematerian kuliah 2 di YouTube tutorial. Peserta diharuskan meresume pematerian disampaikan dosen. Yang terakhir, peserta harus melaporkan hasil resume melalui link presensi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, ketika resume tidak dikumpulkan nanti pada pengisian presensi, maka presensi tidak dianggap hadir ya. Untuk selanjutnya, kuliah 2 tatap muka daring. Kuliah 2 disampaikan dengan cara tatap muka daring, semua peserta hadir langsung secara online saat dosen menyampaikan pematerian kuliah 2. Pelaksanaannya via Zoom meeting, waktu pada pukul 7.45 sampai dengan 09.15. Bentuk kegiatannya kuliah 2 tadi ya. Rangkaian kegiatan ya pekan kedua 19 September 2020, pekan 4 tanggal 3 Oktober 2020, pekan 6 17 Oktober 2020, pekan 8 31 Oktober 2020. Untuk fakultas yang mengikuti tatap muka daring ini, diantaranya ada Fakultas EP-MIPA, Fakultas EP-OK, Fakultas EP-TK, dan EP-BS. Nanti itu dibagi menjadi 10 kelompok dalam tiap linknya. Terus nanti dilaksanakan secara waktu yang bersamaan. Tata tertib peserta tutorial. Mohon maaf ya. Untuk yang pertama, rename akun dengan format NIM, nama, dan jurusan. Nanti untuk pas masuk ketika webinar gitu ya, dimohonkan gitu ada NIM, nama, dan jurusan namanya. Terus selanjutnya, ada peserta menggunakan pakaian hitam putih, untuk akhwat harus memakai hijab berwarna putih. Nanti ada monitoring dari pengurus, nah harus diperhatikan. Ketika peserta tidak mematuhi gitu ya peraturan apa yang telah ditentukan oleh pengurus, di sini kan tentang aturan tata tertib, misalkan yang ikhwan ya, misalkan pakaiannya putih, terus ke bawahnya pakai kolor gitu ya, kan itu kurang lazimnya, atau tidak memakai apa-apa, itu kan lebih berbahaya gitu ya. Ya, seperti itu penjelasannya. Nanti ketika melihat yang seperti itu, pengurus nanti dikasih nilai min gitu ya, atau pengurangan nilai. Untuk selanjutnya, peserta harus memasuki ruangan meeting 15 menit sebelum kegiatan pekanan berlangsung. Selanjutnya, peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Selanjutnya, peserta harus mengisi presensi masuk. Yang selanjutnya, nah di sini peserta harus mengisi presensi masuk, berarti nanti ada presensinya itu ada 2, in dan out ya. Kalian juga paham mungkin ya. Nanti ketika kalian masuk presensi, ketika kalian keluar presensi juga. Link presensi tidak boleh disebarluaskan
Yang kedua terakhir, peserta harus mengikuti arahan dari panitia. Saat ketiga berlangsung, diharapkan peserta mengaktifkan video dan mensilentkan audio ya. Udah urus. Oke, tuh. Untuk selanjutnya terkait tutoring akan dijelaskan oleh Kang Tis. Enggak. Ya. Boleh Kang Tis. Oh, Di sini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tutoring. Nah, untuk tutoring ini nanti seperti halakoh kecil, yaitu berkelompok. Tapi ini untuk kelompoknya itu per kelas. Itu kalau dulu kan kelompoknya perkecil biasanya, tapi karena pandemi dan juga supaya gampang untuk koordinir, jadi per kelas. Nah, tutoring itu pemberian pematerian, pembiasaan, dan lain-lain dalam kelompok kecil. Tutoring kali ini secara tatap muka daring dan langsung dipandu oleh dosen pengampu. Ini misalkan di kelas kalian dosen pengampunya misalkan Pak Abbas, ya berarti kalian tutoring nanti sama Pak Abbas. Kalau dosen pengampu kalian sama Pak Risris misalkan, ya berarti nanti tutoring sama Pak Risris pandunya. Dan juga nanti akan didampingi oleh beberapa dari pengurus. Untuk pelaksanaan, waktu dan bentuk kegiatan, untuk pelaksanaan via Zoom meeting. Lalu untuk waktu tutoring minimal 30 menit. Nah, untuk jadwal sampai sekarang masih menunggu dari pengurus. Sedang dibuatkan. Lalu untuk bentuk kegiatan tutoring, di dalamnya itu ada pembiasaan. Lalu pembiasaan untuk melakukan amalan-amalan, mengingatkan juga kepada para peserta tutorial untuk selalu meningkatkan ibadahnya dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebenarnya tutoring ini laksanakan selama 4 pekan. Nah, ini jadi laksanakan secara 4 pekan. Jadi untuk kuliah 2 tadi 8, untuk tutoring jadi 4 ya, 4 pekan. Selanjutnya pengembangan tutoring dibagi per kelas dan tutoring diminta langsung oleh dosen pengampu PAI ya, seperti yang tadi. Kalau misalkan dosennya Pak Abbas ya berarti sama Pak Abbas. Kalau misalkan dosen yang lain berarti yang lain juga. Nah, ini mengenai jargon ya. Kalian harus tahu jargon tutorial. Sebentar. Oke, ngabit. Untuk jargonnya, ketika saya ucapkan tutorial, ya kalian nanti menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Nah, sebenarnya ini ada gerakannya ya. Jadi ada gerakannya ketika saya ucapkan tutorial, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Gitu ya. Kelihatan nggak? Ya. Bentar. Nah, jadi ketika saya ucapkan tutorial, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Ya. Nah, nanti diharapkan peserta tutorial ini menjadi yang pertama cerdas ya. Ya, cerdas dalam keilmuan, cerdas dalam segala hal, lalu ikhlas. Nah, jadi dalam melaksanakan tutorial ini kalian harus dilandasi keikhlasan agar nantinya akan menjadi amal untuk kalian juga. Yang selanjutnya itu istiqomah. Nah, kalian harus istiqomah dalam menjalankan program tutorial ini. Jangan sampai di awal kalian mengikuti, di akhir tidak, akhirnya nanti presentasinya kurang dan harus ngetak ulang ya. Saya tidak ingin yang semester sekarang itu tidak, maksudnya ada yang ngontrak ulang. Kalau bisa semuanya lulus ya, karena tidak menutup kemungkinan semester-semester sebelumnya kalau yang tidak mengikuti tutorial dengan sebaik mungkin itu harus ngontrak ulang mata kuliah PAI ya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal, program PAI ini merupakan program asistensi dari mata kuliah PAI. Jadi salah satu kelulusan mata kuliah PAI yaitu harus mengikuti tutorial. Jadi karena itu ya silahkan nanti diikuti sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada masalah, hambatan mengenai apapun ya nanti bisa ditanyakan ke CP-nya masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh bidang kepesertaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Adit dan Kang Tis yang telah menyampaikan seputar tutorial PAI. Selanjutnya, mohon maaf, diingatkan lagi untuk yang belum mengisi absensi, dimohon untuk segera mengisi. Selanjutnya yaitu
dari bidang kepesertaan untuk menyampaikan terkait sosialisasi ketentuan pelaksanaan tutorial PAI yang akan disampaikan oleh Teh Suminar. Kepada Teh Suminar, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Teh. Oh ya. Bismillah, untuk sosialisasi kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Nabila. Saya dari perwakilan dari bidang kepesertaan tutorial. Nanti saya akan berurusan dengan teman-teman semua untuk mengurusi yang dinamakan nilai. Nah, untuk ketentuan presensinya, didengar baik-baik ya. Pertama itu, presensi akan dilakukan 2 kali dalam 1 kali pertemuan, yaitu presensi masuk dan presensi keluar. Jadi nanti saat 15 menit sebelum acara dimulai, link presensi sudah disebar di grup perwakilan kelas. Nah, teman-teman semua bertanggung jawab akan hal itu gitu. Terus setelah acara dimulai, 15 menit kemudian link itu akan tutup. Nah, kalau lebih dari 15 menit tersebut, teman-teman dianggap tidak hadir. Jadi, mohon saat masuk ke link Zoom harus langsung presensi ya. Terus untuk teknis presensinya, untuk teknis presensinya akan dibagikan melalui Zoom chat atau deskripsi YouTube. Belum. Nah, untuk presensi keluarnya hampir sama ya. Nanti 10 menit sebelum acara berakhir, link presensi akan dikasih melalui Zoom chat dan 15 menit kemudian akan ditutup. Nah, untuk presensi out ini atau presensi keluar, teman-teman wajib di link tersebut menyisipkan resume yang pekan tersebut gitu.
Terus ada ketentuan kelulusan tutorial PAI. Peserta dinyatakan lulus apabila mengikuti minimal 7 kali pertemuan kuliah 2 dan 3 kali kehadiran tutoring. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kang Adit bahwa kuliah 2 itu ada 8 kali ya. Nah, di sini teman-teman hanya boleh tidak hadir 1 kali. Bisa dibilang kayak ambil jatah gitu. Hanya boleh 1 kali, jangan lebih. Nah, untuk kuliah 2-nya juga sama, untuk tutoringnya juga sama, hanya 1 kali. Tutoring kan ada 4 kali, berarti teman-teman harus hadir 3 kali. Terus, peserta diwajibkan mengisi laporan pekanan refleksi pembiasaan amaliyah. Nanti saat mentoring akan dikasih link laporan. Nanti teman-teman harus mengisi link tersebut gitu. Terus mengumpulkan 8 resume pematerian. Nah, setiap kali pekanan itu, setiap kali ada pematerian, teman-teman wajib meresum sebanyak 8 kali. Walaupun tadi dibilangnya boleh ngambil jatah 1 kali, tapi resumnya tetap full gitu ya. Nanti resumnya boleh disisipkan di link presensi tersebut. Next. Terus ketentuan perizinan. Kuota izin ketidakhadiran dengan alasan apapun hanya diberikan 1 kali dari 8 kali pertemuan kuliah 2 seharusnya. Dan 1 kali dari 4 kali pertemuan tutoring seharusnya. Tadi sudah jelasin ya. Terus perizinan lain diberikan kepada peserta yang melebihi kuota ketidakhadiran dengan keterangan pertama sakit, kedua adanya gangguan pada teknis seperti jaringannya kurang stabil, ketiga akademik. Misalkan gini nih, teman-teman kan kehadiran 8 kali, tapi udah ngambil jatah 1 kali. Nah, teman-teman boleh tidak hadir dengan catatan harus mengumpulkan tugas. Tugasnya tugasnya yaitu membuat video dakwah. Jadi, teman-teman membuat video dakwah sesuai dengan materi atau tema yang pekan tersebut. Ketika pekanan yang teman-teman tidak hadir, nanti videonya itu minimal 5 menit dan maksimal 15 menit. Video harus diupload di IGTV dengan meng-tag akun tutorial UPI, terus link video tersebut dikirim ke nomor CP Fakultas. Nanti nomor CP Fakultasnya akan ada di bagian akhir. Oh ya, untuk yang bisa digantikan dengan tugas hanya 2 kali ya. Jadi gini, ketika teman-teman pekanan itu ada 8 kali. Nah, 1 kali dihitung ambil jatah, berarti tinggal 7 kan. Terus teman-teman nggak hadir lagi nih, berarti ikutnya cuma 6 kali. Teman-teman wajib membuat video dakwah. Ketika hadirnya cuma 5 kali, harus membuat karya berbentuk buletin. Lanjut. Untuk nah ini untuk CP tutorial PAI-nya boleh di screenshot, mangga di share ke teman kelasnya. Sudah di screenshot? Oke, jangan lupa juga ikuti sosial media kami. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Teh Nabila yang telah menyampaikan seputar kepesertaan atau tentang nilai absensi. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silahkan bagi yang mau bertanya, diketik ya di Zoom chat. Nanti saya akan bacakan satu persatu sampai waktunya habis mungkin. Ya. Nah, sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Ali dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan B. Kak, untuk absensinya gimana? Nah, kan tadi sudah, mohon maaf ya, saya yang menjawab. Tadi kan sudah disampaikan bahwa absensinya itu melalui GIPOM ya. Nah, GIPOM itu. Jadi lebih jelasnya tuh ya. Lebih jelasnya akan dijawab oleh Teh Nabila. Semangat Teh. Teh. Assalamualaikum. Teh Nabila. Dilanjut saja. Dilanjut saja. Siap Kang. Mohon maaf untuk peserta di mute ya suaranya. Ini bukan bertanya. Yang untuk pertanyaan selanjutnya, untuk resume tulis tangan kan? Ya. Tulis tangan kan? Mangga Kang. Ya, bismillah. Untuk resume itu bisa ditulis tangan, ya nanti dipoto. Lalu nanti kan ketika presensi out, nanti ada link. Nah, setelah itu di link itu nanti akan dicantumkan harus mengupload resume. Ya, resume bisa berbentuk foto, nanti bisa diupload di sana. Ya, terima kasih. Kenapa, Kak? Gitu, Kak Adit. Ya, atas Kang. Sudah? Terus, ini mau saya langsung jawab satu-satu atau gimana? Mending jawab satu persatu, Kang. Nah, ini yang pertama mengenai tadi dari Nadisah Khairani, izin bertanya kelas yang di POM. Nah, itu untuk kelas. Jadi, antum tuh kelas A atau kelas B-nya. Jadi, ada kodenya kan di sana biasanya. Jadi, supaya nanti di pendataannya gak terlalu sulit. Jadi, kalau misalkan kelas, misalkan nanti ada jurusan apa, kelasnya kelas A, kelas B, atau kelas C, atau kelas A1, atau A2, atau kodenya apa. Itu untuk kelas. Lalu selanjutnya mengenai dosen pengampu. Nah, dosen pengampu itu dosen yang ada di KRS kalian. Kalian mengontak mata kuliah PAI. Nah, di sana dosen PAI-nya siapa? Nah, itu dosen pengampu. Untuk tutoring nanti akan langsung sama dosen pengampu ataupun dosen asdosnya atau asisten dosen pengampu. Itu untuk yang mengenai dosen pengampu. Selanjutnya untuk absen. Nah, untuk Muhammad Ali itu absennya seperti apa? Kalau absensi sosialisasi bisa dicek di chat, bisa di scroll saja di sana udah ada. Kalau untuk absensi kuliah duha atau tutoring itu sistemnya seperti yang tadi dijelaskan. Nanti ada presensi masuk dan ada presensi keluar. Gitu. Untuk presensi masuk ya sebelum 15 menit sebelum itu sudah dibuka. Dan itu ada rentang waktunya ya. Kalau misalnya kalian ngisi presensi di luar rentang waktu itu, maka otomatis kalian tidak bisa mengaksesnya.
Kalian pas akses itu tidak bisa ngisi ya, atau sudah dikunci. Jadi makanya ketika nanti presensi dibuka, silahkan langsung presensi. Itu untuk yang masuk. Kalau untuk yang keluar itu hampir sama juga, ada rentang waktunya yaitu di akhir. Dan juga nanti untuk presensi out itu harus melampirkan foto resume. Jadi ketika pematerian ya kalian resume, nah nanti ketika di akhir link keluar langsung dikasih, kalian langsung isi, lalu resume itu langsung foto, masukkan di link presensi. Tuh. Selanjutnya untuk resume tes tangan. Nah untuk resume sebenarnya sih yang penting bisa dilaporkan. Mau tulis tangan ya silahkan. Kalau misalkan lebih memudahkan untuk ditulis tangan. Kalau misalkan mau diketik ya silahkan. Asalkan nanti ada bukti untuk ke presensi di akhir atau presensi keluar. Nah ini sudah terjawab. Untuk baju koko atau kemeja. Nah untuk baju biasanya untuk tutorial itu untuk peserta PAI itu harus hitam putih. Koko boleh asalkan yang putih. Jangan yang bercorak ya. Jadi kemeja harus putih ataupun koko harus putih. Yang penting hitam putih ya. Jadi gak harus wajib kemeja enggak. Yang penting harus hitam putih. Dan juga yang ahwat itu harus memakai hijab. Untuk link Zoom dan YouTube nanti bisa di mana? Nah, untuk ini nanti akan informasikan lagi di media sosial ataupun sama pengurus nanti diinformasikan lagi. Selanjutnya. Nah, untuk pakaian hitam putih, ini maksudnya jadi baju putih ke bawah hitam. Ya, jadi hitam putih seperti pas mukaku. Kenapa? Sebentar ya. Ini chatnya kelelep jadi lupa lagi. Saya coba satu-satu cek lagi. Ini mengenai izin bertanya, kalau ketidakhadiran di pertemuan ke-8, mengumpulkan resumenya gimana? Nah, itu kan kalau untuk mengumpulkan resume pada ketidakhadiran, itu sudah ada sistemnya kayak yang tadi ya. Nanti kan harus buat, misalkan yang kalau ketidakhadiran di pekan sekian, ya harus buat video ataupun buletin. Itu sudah ada ketentuannya. Nanti untuk PPT, nanti insya Allah di-share ya. Jadi nanti silakan kalian dibaca. Kalau misalnya 5 kali hadirnya, jadi buat dakwah sama buat buletin atau buletin aja, Kak. Nah, ini untuk informasi mengenai itu nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Atau nanti diinformasikan lagi oleh pengurus. Baik, ulang untuk ketentuan IKOB. Coba. Share screen. Sebentar ya. Share screen. Yang tadi. Langsung share. Nah ya yang itu. Ke atas bisa Kak? Atas. Ya, sok ke atas. Terus. Nah, itu untuk ketentuan IKOB silakan bisa dibaca. Jadi ada yang video dakwah dan ada yang buletin. Silakan bisa langsung di screenshot saja ya. Nanti silakan dibaca. Kalau ada yang tidak ngerti nanti langsung tanyakan di chat. Iya kan nanti malu lama. Kenapa teh? Shot Ya.
Ini selanjutnya mengenai misal 5 kali hadirnya. Bukan. Nah, untuk perizinan, izinnya ke siapa? Untuk perizinan tadi di slide sudah ada CP fakultas ya. Mangga hubungi CP fakultasnya masing-masing. Untuk Ikhwan dan Ahwat itu CP-nya terpisah ya. Terus Kang, apalagi? Sanksi jika tidak hadir, barusan saya kurang paham. Nah, kan saya jelasin ulang ya. Kan kehadiran itu, pekan itu ada 8 kali. Teman-teman boleh tidak hadir 1 kali, itu dianggapnya ngambil jatah. Berarti harus hadir 7 kali kan? Nah, untuk ketika teman-teman ngambil jatahnya lebih dari 7 kali, itu harus dengan alasan teman-teman sakit, terus izin akademik, atau sinyal di tempatnya kurang bagus. Cara menggantikannya supaya hadir gimana? Caranya, ketika hadirnya cuma 6 kali, teman-teman harus membuat video dakwah. Coba cek tadi sampai... Membuat video dakwah sesuai dengan pekanan yang tidak hadirnya. Ketika hadirnya cuma 5 kali, berarti teman-teman double tugasnya. Membuat video dakwah iya, membuat buletin iya. Ngerti? Iya. Terus, Kang. Selanjutnya, tadi udah jelasin ya. Mengenai gerakan jargon, silakan Teh Bella. Diulang gerakan jargon. Kena. Ya, sok. Mangga sama MC. Moderator, silahkan pimpin jargon. Ya, pimpin jargon. Nanti kita sama-sama jargon ya. Ya. So, jadi Jangan di-mute, jadi buka aja. Jargon, Dit. Biar bisa Ya. jargon. Jadi jargonnya itu ya, ingat-ingat atau tulis. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Ya, jargonnya itu. Ada gerakannya lah. Gerakannya gini. Tutorial cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Nah, jadi cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Itu. Ingat tuh. Coba dibuka mute-nya. Oh. Supaya tes kan suara saya kedengeran. Kedengeran. Jadi gitu ya. Sekali lagi. Coba. Tutorial cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Aduh. Nah, jadi begitu ya. Untuk gerakan jargon. Nah, simple. Tapi jangan lupa juga direnungi ya. Direnungi itu mengenai jargonnya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Untuk pelaksanaan setiap pekan, maksudnya dari hari Senin sampai hari Minggu, berturut-turut selama 8 minggu, atau cuma di akhir pekan saja, di hari Minggu gitu. Untuk pelaksanaan tutorial, itu di akhir pekan. Ya. Untuk kuliah duha, itu sudah ada jadwalnya di hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu, itu ada tutorial, itu kegiatan kuliah duha. Untuk tutoring, itu untuk jadwalnya masih merumuskan, yaitu antara hari Sabtu ataupun hari Ahad. Ya, jadi antara hari weekend itu akan kepakai untuk kegiatan tutorial. Ini sudah berlaku dari sejak lama lah, 98 juga udah ada, 2000 udah ada. Jadi sampai sekarang masih tetap ya, itu dilaksanakannya di akhir pekan. Itu khusus untuk tutorial PAI. Kalau untuk resume ada ketentuan minimal katanya enggak? Teh Bella? Untuk resume, yang penting kalian paham dan isinya bisa dimengerti dan bisa diresapi. Udah, itu aja. Bagus. Selanjutnya, untuk absen kan pakai Google Form, itu absen di awal atau di akhir. Nah, untuk absen itu ada 2. Ya, yang pertama absen di awal, yang kedua absen di akhir. Absen di awal yaitu seperti absen biasa, tinggal ngisi saja.
untuk absen di akhir itu harus melampirkan bukti meresum. Gitu. Ya, jadi ada 2 absensi. Dan itu juga dua-duanya itu ada rentang waktunya. Jadi gak seenaknya ngisi pada jam sekian, enggak. Tapi ada rentang waktunya. Jadi harus tepat waktu. Kalau misalkan kalian ngisi, misalkan selesai sampai jam 9, kalian ngisi sampai jam 12 misalkan ngisinya, itu gak bisa. Ya, linknya sudah ditutup. Nah, jadi untuk presensi ada 2 kali. Selanjutnya, untuk yang prodi PKK banyaknya itu yang kelas perkuliahan mulai dari jam 7 pagi sampai zuhur. Itu gimana ya untuk yang kuliah duha tetap temukan kuliah rekaman video. Nah untuk ini kan kuliah duha itu akhir pekan ya. Jadi silahkan komunikasikan lagi kepada dosen yang mengajarnya ya. Dan juga jelaskan bahwa setiap akhir pekan itu ada kegiatan tutorial. Dan biasanya nantinya ada surat edaran dari rektor atau wakil rektor untuk jangan ada kegiatan di akhir pekan ya yang bentrok sama tutorial. Ya tutorial ya harus tetap dilaksanakan. Jadi silakan koordinasikan dengan dosen pengampunya ya atau dosen yang mengajar pada hari itu. Ya. Ya, Pak. Ini untuk yang lolos pretest ikut juga atau tidak, Kak? Nah, ini untuk yang pretest itu beda lagi ya. Ini program tutorial. Semua pengontrak mata kuliah PAI itu wajib mengikuti. Ya. Jadi bukan di sini nggak ada pretest atau post dan sebagainya. Itu berlaku untuk baki ya atau tes baca Quran. Ya. Tutorial itu di luar itu ya. Tutorial itu lembaga yang langsung di bawah rektor ya atau wakil rektor bidang akademik. Jadi untuk tutorial itu wajib untuk seluruh mahasiswa pengontrak mata kuliah PAI yang semester sekarang maupun yang kontrak ulang karena nggak lulus dan sebagainya. Untuk yang tidak hadir dan harus meresum materinya dapat dari mana? Teh Bella mau jelasin? Untuk yang tidak hadir harus meresum materinya dapat dari mana? Materinya boleh tanyain ke teman kelasnya yang hadir. Nanti resumnya yang nggak hadir itu kirim ke CP fakultasnya masing-masing. Selanjutnya, misalnya hadir 7 kali, tidak usah membuat video dan tidak pula buletin. Nah, itu apakah benar atau tidak? Teh Bella. Tujuh kali hadir ya? Iya, kalau 7 kali hadir, nggak usah bikin tugas apapun. Jadi maksimal hadir itu 7 kali. Minimal hadir itu 7 kali. Kalau kurang dari 7 kali, baru buat tugas. Dan itu juga yang membuat tugas itu, yang boleh menggantikan dengan tugas, hanya tadi izin sakit, izin akademik, dan izin sinyal di tempatnya kurang bagus. Sudah. Selanjutnya resume harus tulis tangan atau boleh ketik. Nah itu sebenarnya sih terserah kalian ya, enaknya gimana. Yang penting nanti harus dilaporkan ketika presensi di akhir ya atau presensi out itu harus dilaporkan resumenya. Itu harus mengikuti format yang di presensi out. Kalau misalkan di sana formatnya harus PDF ya berarti fotonya harus diubah dulu ke PDF. Kalau misalkan harus foto ya berarti yang diketik itu ataupun yang ditulis tangan harus dipoto dulu, nanti dikirim di link presensi keluar. Pembuatan resume itu setiap pertemuan ya. Jadi setiap pertemuan kalian harus meresume ya karena nanti di akhir sudah selesai kuliah duha itu kalian harus melaporkannya. Jadi otomatis setiap pekan harus meresume. Nah, untuk refleksi pembiasaan amalia kesolihan itu nanti kalian akan diberikan link ya untuk mengisi refleksi pembiasaan ya seperti contoh misalkan apakah sholatnya tepat waktu atau gimana itu nanti ada formatnya dan nanti kalian harus mengisinya itu juga menjadi salah satu penilaian. Kak Adit
Ikan apa tuh? Oh iya di sini ya. Kang Adit. Udah habis juga. Selanjutnya tadi sampai mana ya? Ada Kang Tis. Ada Adit. Adit, boleh bacain pertanyaannya? Soalnya ini kelep lagi nih. Nah, kalau misalkan tiba-tiba jaringannya jelek pada saat kuliah duha, bagaimana biasanya suka keluar masuk Zoom Kang Teh? Silakan nanti langsung hubungi CP per fakultasnya. Ya, kalau misalnya ada hambatan dan sebagainya itu silahkan lapor ke CP fakultas. Kang, punten. Ya. Untuk sesi diskusi telah habis waktunya, Kang. Jadi untuk yang ingin bertanya lebih lagi, silahkan bertanya di grup KM atau ke CP fakultas. masing-masing. Nah, itu. Ya. Nah. Amin. Acara dari awal sampai akhir telah selesai. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman perwakilan dari kelasnya masing-masing yang telah menghadiri sosialisasi tutorial PAI ini. Semoga MC. Iya, Pak. Sebentar ya, boleh saya ikut sebentar dari tadi sebenarnya saya memantau. Oh, mangga Bapak, mangga Bapak. Iya. Enten. Bagus tadi penjelasannya, tapi saya ingin sedikit menambahkan. Intinya begini, bahwa pelaksanaan tutorial di era COVID ini harus dipahami berbeda dengan pelaksanaan normal ya. Seperti luring pada saat sebelum ada pandemi. Oleh karena itu, berbagai hal mohon dipertimbangkan bila di antara Anda semua ada yang merasa kurang begitu paham. Saya mohon para pengurus untuk sigap dan juga perwakilan CP dari fakultas untuk segera merespon cepat, menangani agar keluhan-keluhan itu atau pertanyaan-pertanyaan itu segera diselesaikan. Kemudian, mengapa tutorial ini penting? Karena tutorial bagian dari upaya untuk menggapai, mewujudkan moto UPI yang salah satunya adalah kampus yang religius. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami, para mahasiswa baru yang mengontrak mata kuliah PAI, dimohon dengan sangat mengikuti seluruh kegiatan ini. Tentu bila dalam pelaksanaannya ada hal yang kurang paham, itu akan kami sangat pahami karena situasi memang seperti ini. Namun demikian, komunikasi yang baik antara peserta, antara perwakilan kelas, antara CP dari fakultas dan pengurus juga para dosen nanti dikomunikasikan agar ketidakpahaman ketika proses sedang berjalan dan pada akhirnya tidak ada miskomunikasi. Insya Allah secepatnya regulasi-regulasi atau kebijakan berkaitan dengan penentuan hal lain secara teknis disusul kemudian. Jadi selamat datang di program tutorial ini nanti, dan saya ingin juga himbau pada seluruh pengurus agar secara cepat tanggap merespon apa yang menjadi kekurangpahaman dari para peserta atau perwakilan tiap kelas ini. Itu saja. Terima kasih MC sudah mempersilakan saya. Mohon maaf saya sedang ada kegiatan, tapi dari tadi saya memantau, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah menyampaikan tambahan
tentang sosialisasi ini. Nah, mungkin kita akhiri ya sosialisasi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam sosialisasi ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, jaga kesehatan, dan juga terus ikuti protokol kesehatan. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita tutup sosialisasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jargon, ya. Jargon masih ingat kan jargon? Ingat. Masih. Untuk suara jangan di-mute ya. Audio. Supaya Untuk audio silahkan hidupkan. Ya, silahkan hidupkan. Diaktifkan. Sudah. Maka, Adit. Tutorial cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Sekali lagi. Tutorial cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Terima kasih atas Allahu Akbar. perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesehatan. Yang tadi belum terjawab ya silakan bisa saya tanyakan di grup agar teman-teman yang lain juga yang mau bertanya yang sama itu terjawab juga. Jadi angka baiknya kalau ada pertanyaan silakan di grup saja, jangan di CP supaya nanti jawabannya itu bisa kalian save. Gitu kalau misalkan ke CP-nya masing-masing, itu nanti tiap peserta itu ada yang pertanyaan berbeda, itu harus jawab juga kan. Nah, jadi lebih baik di grup saja, nanti di list pertanyaannya apa. Insya Allah nanti sama pengurus akan jawab semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak.